Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap alim ulama, para asatidzah, para hujjaz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ustadz Rosyidi selaku takmir Musalla Baitul Ghufran, Bapak Asep Darmawan selaku sekretaris Musalla Baitul Ghufran, dan para asatidzah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para alim ulama yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus keluarga Maulana, kakek Maulana yang pada malam ini acara 40 hari nenek dari Maulana, Ibunda Mimah binti Sasro, yang tadi sudah kita tawasul dengan membacakan zikir dan tahlil. Semoga Allah ridha dan kabulkan serta mendapatkan maghfirah almarhumah yang telah mendahului kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Dia yang dapat menjamin hidup dan kehidupan kita yang kita rasakan saat ini dalam dimensi dunia. Dan di dalam firman-Nya Allah sudah menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja sebaik-baik penjamin hidup dan kehidupan umat manusia. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menitipkan syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau tidak ada izin dari Allah, Rasul tidak akan mau memberikan pertolongan kepada umatnya. Karena yang punya syafaat itu bukan Rasul, tapi yang punya syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah titipkan kepercayaan kepada Nabi Muhammad, tapi dikala Nabi Muhammad akan memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya, minta ridho dan restu dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai salah nih. Sama halnya dengan Pak Ustadz Rosyidi punya uang, dititipkan ke Ustadz Asep Darmawan.
Uangnya punya siapa itu? Punya Ustaz Rusidi apa punya Ustaz Darmawan? Ustaz Rusidi. Lalu kita minta sama Pak Asep, dikasih enggak? Enggak. Tapi kalau kita minta sama Pak Ustaz Rusidi, insya Allah dikasih. Sama halnya dengan seperti itu. Kita jangan minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mintalah syafaat kepada Allah agar Allah meridhoi memberikan kepada Rasulullah syafaat kepada umatnya. Begitu prosedurnya. Jadi kalau kita bilang minta syafaat kepada Rasulullah, salah. Karena Rasulullah itu tidak punya syafaat. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Semoga kita mendapatkan syafaat Allah yang dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu doanya. Jangan sampai semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, salah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah yang diridhoi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu baru itu ngaji ya. Kalau kemarin kita kan minta syafaat kepada Rasul, salah. Minta syafaat kepada Allah, karena yang punya syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi salawat serta salam semoga Allah sampaikan gitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Ada hadis dalam kitab Kifayatul Atqiyah. Kata Rasulullah, atani Jibril bi bisyaratihi. Aku didatangi Jibril dalam bentuk yang asli. Ada yang mengartikan aku didatangi malaikat Jibril dalam bentuk manusia, bashar. Tuh. Lalu berkalam Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, man shalla min ummatika salatan wahidah sallallahu alaiha asyran. Wahai Nabi Muhammad, barang siapa di antara umatmu membaca salawat untuk kamu karena ridho kepada Allah, satu kali, Allah membalasnya 10 kali. Wa man shalla min ummatika asyran sallallahu alaiha mi'ah. Barang siapa di antara umatmu membaca salawat 10 kali, Allah membalasnya 100 kali. Wa man shalla min ummatika mi'ah sallallahu alaiha alfan. Barang siapa di antara umatmu membaca salawat 100 kali, Allah membalasnya 1000 kali. Wa man shalla min ummatika alfan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa di antara umatmu membaca salawat 1000 kali, Allah mengharamkan tubuh umatmu dari siksa api neraka. Semoga kita mendapatkan syafaat Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau takziah itu doa untuk almarhum atau almarhumah. Ada 1 malam, 2 malam sampai 7 malam, dan ada pada malam ke-40. Ini dasarnya cukup kuat. Ada ayatnya, laqinu mautakum la ilaha illallah, laqinu mautakum surah Yasin. Itu kan, jangan sampai terbawa arus bahwa zikir dan tahlilan itu budaya. Budaya dari mana? Itu kan ada dasar hukumnya.
Kalau budaya itu tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya, itu baru disebut dengan budaya. Hasil budi dan daya, namanya budaya. Ini baju ini budaya nih, hasil budi dan daya. Hasil kreasi kita menutup aurat seperti apa? Apa dibungkus saja begitu? Enggak, harus punya kreasi, namanya budaya, budi dan daya. Tapi kalau tahlilan disebut budaya, ya harus ngaji dulu yang mau ngomong begitu ya. Yang ngomong begitu harus ngaji, benar-benar ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Jadi zikir dan tahlil itu ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis dinyatakan kenapa sampai 7 hari. Ternyata amaliyah kita diproses Allah itu sampai 7 hari 7 malam. Berarti bukan hanya sekedar marrobuka. Kalau marrobuka itu pakai bahasa Arab. Nah kita orang Betawi, malaikatnya harus orang Betawi. Orang Sunda, malaikatnya harus orang Sunda. Kunaon maneh kan gitu. Nah jadi kata bahasa marrobuka itu tidak saklek, tidak seperti itu malaikat bertanyanya kepada ruh kita. Ya kalau dalam konteksnya kan marrobuka, Allahu Rabbi kalau paham. Kalau ya paham, marrobuka, aku orang ngerti apa itu, kan repot ya. Jadi maksudnya marrobuka itu Allah memproses amaliyah kita selama 7 hari 7 malam. Lalu kenapa ada 40 hari? Orang munafik itu yang beriman tadi itu yang 7 hari 7 malam. Orang munafik sampai 40 hari 40 malam. Sekarang kita pernah munafik nggak? Ayo. Ayatul munafik salasun. Ciri-ciri munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Pernah bohong? Pernah bohongin istri, pernah bohongin suami, pasti itu. Oh saya mah nggak pernah bohong, nggak mungkin gitu, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Datangnya mang ke rumah, insya Allah dia nggak datang. Nanti malam Kamis ada peringatan Maulid, insya Allah datang, dia akan datang juga. Tapi dia tahu, tapi dia janji, maka kita pernah ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau kita dipercaya khianat. Pernah kita khianat? Pasti. Kita pernah bohong, pernah berkhianat, pernah berdusta. Makanya diadakan acara zikir 40 malam. Kita mah paling ambil ujungnya doang, malam ke-40. Orang munafik diprosesnya oleh Allah 40 hari 40 malam. Bayangkan, ini kenapa seperti ini? Kode dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu diprosesnya dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dicari nilai terbaik di mata Allah Subhanahu, itu maksudnya ya. Kemudian bagaimana hubungannya dengan ayat Al-Ahzab ayat 21? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal وذكر الله كثيرا. Laqad, demi sungguh-sungguh, berarti Allah sudah bersumpah nih. Sesungguhnya, pakai la lagi, harfu taukid, ditambah lagi taukid yang kedua qad.
Ada la, ada qad, laqad. Sumpah Allah ini. Kenapa Allah bersumpah di dalam kalamnya disampaikan kepada Rasulullah, akan disampaikan kepada kita selaku umatnya? Karena kita ini ada 3 kelompok. Ya. Kalau dalam ilmu balaghah pertama disebut dengan khali dhihni. Khali itu sunyi. Berarti memang dia sudah yakin saja dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhihni pemikirannya. Kalau kita digolongkan ke dalam kelompok khali dhihni, Allah tidak menggunakan karbu taukid. Tidak menggunakan kalimat sumpah di dalam berfirmannya. Tidak menggunakan wal asri demi waktu. Tidak menggunakan la uqsimu. Tidak menggunakan seperti itu. Tapi cukup dengan bahasa datar qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, dialah Allah yang Maha Esa. Karena digolongkannya umat pada saat itu khali dhihni, yang pasti percaya dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti percaya akan terjadinya hari akhir. Tuh. Yang kedua, mutaradid. Mutaradid itu dari kata murtad. Murtad itu ragu-ragu. Mau ke musola Al-Ghufran pakai gak gua ya? Tapi gue pengen lihat acara TV. Ragu-ragu dia. Tapi di Al-Ghufran ada acara. Bagaimana? Itu ragu-ragu namanya murtad. Jadi mutaradid, ragu-ragu. Ragu-ragu, kita pernah ragu-ragu itu. Di alam akhirat seperti apa ya? Ada apa enggak? Ada bertanya seperti itu. Ragu-ragu, kenapa ragu-ragu? Karena belum dijelaskan oleh guru bagaimana kita kalau pulang itu kemana nyawa kita ini, ruh kita ini kembali kemana gitu. Tapi kalau kita sudah paham, ruh kita ini berasal dari cahaya, kembali ke cahaya. Cahaya yang punya cahaya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita setiap detik juga mati. Setiap detik hidup. Keluar nafas mati. Masuk nafas hidup lagi. Kok enggak berasa? Karena begitu cepatnya 120 voltase. Itu lampu nyala terus. Sesungguhnya itu lampu tidak nyala terus, mati hidup dia. 60 detik. 60 kali 1 detik dia hidup. Tak, 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 tak. Tidak terasa oleh kita kok nyala terus lampunya. Itu tidak nyala, mati hidup, mati hidup. Sama kita juga mati hidup, mati hidup. Lalu kita ragu. Kalau ragu berarti harus dijelaskan oleh gurunya. Bahwa ternyata pada saat saya mati itu karena tubuh kita ini dari cahaya. Nyawa kita, ruh kita dari cahaya. Bukan malaikat saja dari cahaya. Manusia kita ini juga dari cahaya. Begitu kita kembali keluar nyawa kita, kembalinya ke cahaya supaya tidak ragu, supaya tidak termasuk orang yang mutaradid, yang ragu-ragu, ya. Kemudian yang ketiga namanya munkir. Ini yang bahaya, inkar. Nah, karena itu Allah di dalam ayatnya kalau menghadapi umat manusia yang inkar dan mutaradid maka menggunakan taukid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kenapa? Karena kita digolongkannya orang yang mutaradid, yang ragu-ragu dan inkar. Sampai kata Allah, sungguh-sungguh beneran di dalam diri Rasulullah itu ada suri toladan terbaik, metode terbaik. Bukan hanya sekedar akhlak itu. Perhatikan, kalau kita membaca Al-Quran dengan mata telanjang ini, dengan mata yang nyata, Al-Quran itu kita lihat cuman huruf-huruf yang dirangkai menjadi kalimat, gitu kan? Isinya ngerti apa orang? Orang. Kalau kita membaca Al-Quran dengan pikiran, yang kita kenal baru halamannya saja. Yang kita baca Yasin, isinya Yasin apa? Orang tahu. Isinya Waqiah apa? Orang weruh.
nggak ngerti. Kalau kita baca Al-Quran itu dengan mata hati, insya Allah bisa dipahami. Karena itu ayat ini kita baca, kita tafsirkan dengan tafsir isyari, dengan tafsir qalbi, dengan tafsir ruhi. Semoga dapat dipahami. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat, laqad kana lakum fi Rasulillah. Pertama di situ kata Allah, sungguh beneran aku sudah berikan Rasul. Rasul itu apa? Utusan. Rasul ada dua. Ada Rasul secara syar'i, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang lahir di kota Mekah, yang wafat di kota Madinah. Itu Rasul secara syar'i. Kalau Rasul yang hakiki adalah nyawa kita ini, ruh kita ini, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatan Allah nyatakan, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan utusan kita dalam diri kita ini ada 3 jenis. Satu namanya Nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Nur Muhammad, cahaya yang paling mulia. Yang ketiga Nur Insan. Kalau mati, 3-tiganya harus balik. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan harus keluar dari tubuh kita. Ini yang repot. Kalau kita mati, Nurullahnya balik, Nur Muhammadnya balik, Nur Insannya ada mau balik. Kagak mau balik dia. Kenapa? Karena tidak kenal cahaya aslinya, tidak kenal yang punya cahaya. Dia gentayangan, dia mau balik lagi ke Meruya udah mati, mau balik lagi menyusul Nurullah dan Nur Muhammad, nggak ketemu jalan karena belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dalam diri kita ada Rasul yang hakiki. Rasul secara syar'i Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Jadi uswatun hasanah itu metode cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kode rahasia diri. Kode rahasia diri apa? Dalam diri kita ada cahaya. Berarti kita berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu tahu laron nggak? Laron. Kalau hujan keluar kan? Kalau hujan keluar mencari apa tuh? Cahaya. Rela dia begitu laron itu ketemu cahaya, rela mengorbankan sayapnya, fana dia, menyatu dengan cahaya karena dia sudah berjumpa dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mestinya begitu. Ketika sholat kita fana, menyatu dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allahu Akbar, hujan besar. Ingat hujan apa ingat sholat? Nah, berarti belum menyatu ketika kita sholat. Allahu Akbar. Aduh, lapar nih. Ingat sholat apa ingat lapar? Belum menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat selanjutnya liman kana yarjullah, coba ayat selanjutnya. Jadi kalau orang yang ingin berjumpa berarti ingin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal dirinya sendiri, mengenal esensi rahasia, kode rahasia di dalam dirinya. Kalau sudah kenal, selanjutnya wa dzakarallaha katsira. Ingat Bapak-bapak, ingat Pak Ustadz Endang karena sudah kenal. Ustadz Asep ingat Ustadz Endang karena sudah kenal. Ingat dan rindu syaratnya harus kenal. Kalau Mas Maul rindu sama cewek tapi nggak kenal, jadi apa jadinya? Kagak nyambung gitu. Jadi kenal itu, ingat itu, rindu itu syaratnya harus sudah kenal. Kita ingat dan rindu Allah, aqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena ingat. Kalau kita tidak kenal Allah nggak bakalan kita
Ingat, itu yang dimaksud di dalam ayat Al-Ahzab 21. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. In uridu lal islah ma stata'tu wa taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.